Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Kami akan ajak Anda kembali berdialog bersama dengan narasumber-narasumber kami, baik itu yang hadir maupun melalui sambungan virtual. Saya nampaknya mau kembali ke Mas Kirby lagi, karena ada pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidatonya tadi yang juga menyita perhatian ya. Ada beberapa pernyataan nih Mas Kirby yang tadi dikatakan, mulai dari mungkin ada pihak yang kecewa dan juga tidak puas. Kita perlu bermawas diri, dan ia minta ada sikap kenegarawan dari semua pihak. Maksud dari pernyataan Prabowo Subianto tadi dalam pidatonya ini ditangkapnya seperti apa sih, Mas? Ini kan sebetulnya adalah sebuah skema pidato yang tanda petik menunjukkan keberjiwa besaran 02 yang diwakili oleh katakanlah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa lawan-lawannya ini, saya sih merasa bahwa kata-kata mungkin itu kata-kata melembutkan ya. Sudah pasti ada yang nggak terima. Buktinya kan nggak ada gugatan, kalau semua baik-baik aja. Kalau mungkin itu kan belum ada gugatan, mungkin ada yang nggak terima nih gitu. Tapi kalau udah gugatan, sudah proses di MK, itu harusnya kata-katanya sebetulnya, kalau kata-kata yang benar lugas adalah ya untuk pihak yang nggak puas, nggak terima gitu, kita sendiri perlu mawas diri. Nah, buat saya itu adalah sebuah konteks kalimat tadi saya katakan bahwa cuman figure of speech, jadi kata-kata sopan dalam pidato, itu bagus. Itu bagus. Itu saya katakan itu pidato yang bagus, ya keren. Tapi apakah kemudian itu melambangkan arti akan mawas diri segala macam? Kita lihat hasilnya nanti. Benar-benar mawas diri apa enggak, benar-benar menjalankan janji-janji politiknya atau enggak? Sesederhana itu sebetulnya. Ya, ini mencakup bahwa kata-kata semua orang bisa bilang. Saya bisa ngomong, kemudian semua para pengamat bisa ngomong, 01, 02, 03 bisa ngomong apapun. Janji Indonesia akan Indonesia emas tahun 2045 segala macam bisa. Tetapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan, apakah produk hukum, produk kebijakan yang dilakukan itu memang mengarah ke situ? Sepakat tadi kata-katanya Bung Ambrus tadi bahwa benar nggak nih nanti ada bagi makan siang gratis seperti susu dan sebagainya tanpa ngambil alokasi dana dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu sebetulnya buat saya ya sah saja kan kalau Bang Ambrus punya pendapat seperti itu. Saya berpendapat bahwa kata-kata tersebut ada sebetulnya bentukan sindiran kepada 02 sebetulnya. Oke, sindiran. Bukan tujuannya untuk ke depan, ayo ini sudah selesai kita. Menurut saya rujuk bersatu lagi begitu. Nggak, untuk saya ngomentarin kata-kata Bung Ambrus dulu tadi, bahwa itu sindiran ke 02. Bisa nggak loh? Kalau kita jembreng APBN, soalnya kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada posnya nih, gitu seperti itu. Dan itu adalah karena disampaikan, kalau kita bicara ini semua adalah politik. Politik tuh ingat, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ya, balik lagi dengan kata-katanya Pak Prabowo tadi, yang dibilang bahwa ada pihak-pihak yang nggak puas dan sebagainya. Sekali lagi buat saya itu adalah kata-kata cuman bunga pidato aja. Ya, apakah tulus sebenarnya, kita lihat hasilnya nanti. Beneran tulus apa enggak? Kita lihat hasilnya. Nah, ini mungkin sekarang kita bicara agak sedikit ke depan ya. Jangan pernyataan-pernyataan yang hari ini saja. Saya mau kembali ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya masih bergabung bersama kami? Masih. Oke, Mas Arya, bicara soal ke depan langkah dari Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dalam waktu dekat kan nanti akan ada pembahasan mengenai susunan kabinet, menteri. Tapi kalau kita lihat memang Prabowo Gibran ini kan mengusung keberlanjutan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Transisinya ini akan seperti apa? Apakah plek-ketiplek menteri-menterinya, susunan kabinetnya ini kurang lebih akan sama atau justru akan berbeda? Karena kalau kita lihat koalisinya pun berbeda. Seperti apa, Mas Arya? Baik, saya kira ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, desain besarnya mungkin tidak akan berubah secara signifikan, karena dengan mengusung gagasan soal keberlanjutan tentu dugaan saya akan ada beberapa kursi, beberapa menteri yang dipertahankan kalau dia perform dengan baik ya, akan dipertahankan dan mungkin juga akan menjadi menteri ke depannya.
Kemungkinan yang kedua, bila ada tentu partai pengusung tentu akan punya kesempatan atau punya proporsi yang lebih besar untuk mendapatkan posisi menteri dibandingkan misalnya partai yang baru gabung belakangan. Ya. Nah, situasi yang ketiga tentu saya kira kalau kita lihat pola-pola pembentukan kabinet dari masa ke masa, ada beberapa pola umum yang terjadi ya. Pertama itu tentu akan ada representasi partai, baik partai yang mendukung sejak awal maupun partai yang mendukung belakangan, tapi juga akan ada representasi dari kelompok profesional ya. Makanya kita lihat dalam beberapa menteri, misalnya Bu Sri Mulyani mewakili kelompok profesional, kelompok para teknokrat ya. Okay. Ada juga yang ketiga biasanya juga diisi oleh kelompok dari perwakilan dari dunia usaha, pengusaha, itu juga muncul dalam beberapa kabinet dari masa ke masa. Yang keempat biasanya juga akan diisi dari proporsi dari mantan jenderal ya, mantan dari jenderal TNI atau polisi maupun perwakilan dari berdasarkan zona. Ada menteri yang berasal dari Indonesia bagian timur misalnya, ada yang berasal dari zona barat misalnya gitu ya. Dan ada juga yang biasanya diwakili juga oleh kelompok kepentingan atau kelompok yang berasal dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan. Itu pola-pola yang biasanya kita temukan dalam proses pembentukan kabinet dari masa ke masa. Tapi pola yang umum terjadi adalah presiden terpilih biasanya akan membagi proporsi alokasi kursi menteri kepada partai politik berdasarkan perolehan kursi mereka di DPR. Supaya apa? Supaya ada alokasi yang proporsional di antara partai-partai pengusung. Nah, itu yang saya lihat ke depan. Tapi apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ya? Tentu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan Pak Gibran wakil presiden terpilih tentu akan menyiapkan proses transisi ini dan mungkin caranya berbeda ya. Kalau dalam masa Pak SBY kan ada proses pelibatan tim eksternal untuk tim ad hoc untuk menyeleksi, melakukan interview terhadap para menteri ya. Di masanya Pak Jokowi ada tim transisi yang bertugas untuk melakukan proses verifikasi, proses pemantauan terhadap calon menteri dan juga melibatkan KPK. Nah, kita tunggu nih kira-kira di masanya Pak Prabowo ini kira-kira bagaimana beliau menyiapkan proses pemilihan menteri tersebut. Tapi dugaan saya desain besar kabinetnya tidak akan merombak total desain kabinetnya ya, maksudnya desain kabinetnya dan mungkin akan mempertahankan beberapa orang yang dianggap berkinerja baik dari menteri sebelumnya, gitu, dari kabinet sebelumnya. Oke, Anda memprediksi bahwa desainnya ini tidak akan berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Tapi Mas Arya, mungkinkah perbincangan mengenai susunan dari kabinet pemerintahan selanjutnya ini akan alot? Karena kalau kita lihat juga sampai saat ini Prabowo Subianto masih menerapkan politik merangkul lawan-lawan untuk bisa berada di jajaran koalisi dari Prabowo Subianto. Saya kira waktu yang tersedia bagi Pak Prabowo masih cukup panjang ya. Dan dengan waktu yang panjang itu tentu beliau punya kesempatan yang banyak untuk membangun komunikasi dengan partai politik, melakukan proses quote-unquote negosiasi dengan partai politik ya, penyamaan persepsi soal arah pemerintahan baru ke depan dengan partai koalisi. Dan sebenarnya belum ada tanda-tanda bahwa apakah itu akan alot atau tidak. Karena kalau di internal koalisi saya kira prosesnya mungkin sudah hampir mendekati. Baik Mas Arya, ditahan dulu karena kami akan ajak Anda pemirsa langsung